Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggraini dengan NIM 11122000152. Saya Gilang Asmara Uda dengan NIM 11122200111. Saya Nabila Syahda dengan NIM 11122200189. Kami dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik. Pada video ini, kami akan menjelaskan tentang materi jejaring kebijakan dan pemerintahan untuk pemenuhan tugas UAS dengan dosen pengampu Edi Wahyudi, SH, MSI. Yang pertama ada konsep pertama. Implementasi kebijakan adalah proses menerapkan keputusan kebijakan menjadi tindakan nyata yang melibatkan berbagai aktor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam jejaring kebijakan, implementasi melibatkan berbagai aktor lintas sektor yang bekerjasama melalui kolaborasi, koordinasi, dan negosiasi. Salah satu karakteristik utama dari jejaring kebijakan adalah hubungan kekuasaan atau power relation. Hubungan kekuasaan ini dapat dilihat dari pembagian kekuasaan atau distribution of power di antara aktor-aktor yang terlibat. Pembagian kekuasaan ini dapat diwujudkan dalam bentuk distribusi sumber daya dan kebutuhan. Karakteristik utama jejaring kebijakan meliputi yang pertama, saling ketergantungan antar aktor, yang kedua, pola interaksi yang berkelanjutan, yang ketiga, pertukaran sumber daya dan informasi, yang keempat, aturan main yang disepakati bersama, dan kelima, tingkat ekonomi relatif terhadap negara. Yang selanjutnya ada model jejaring kebijakan. Terdapat beberapa model jejaring kebijakan, termasuk yang pertama, bureaucratic network, yaitu jaringan yang didominasi oleh lembaga pemerintah. Yang kedua, clientelistic network, yaitu jaringan di mana hubungan didasarkan pada patronase. Yang ketiga, participatory network, yaitu jaringan di mana masyarakat memiliki peran aktif dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada dinamika jejaring kebijakan. Ada tahap perkembangan. Yang pertama, pembentukan. Tahap awal pembentukan jejaring kebijakan melibatkan formasi awal dari aktor-aktor yang terlibat. Pada tahap ini, aktor mulai mengidentifikasi kepentingan dan tujuannya, serta memulai interaksi awal untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya dalam konteks pembentukan peraturan daerah, masyarakat dan swasta mulai berpartisipasi dalam diskusi awal untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas kebijakan. Yang kedua ada konsolidasi. Pada tahap ini, aktor-aktor yang terlibat mulai memperkuat ikatan dan membangun hubungan yang lebih solid. Konsolidasi ini memungkinkan jejaring kebijakan untuk menjadi lebih stabil dan efektif dalam menghadapi tantangan. Contohnya, perumusan kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kota Semarang. Maka konsolidasi ini bisa berarti bahwa masyarakat swasta dan pemerintah sudah sepakat untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan jajaran yang lebih kuat. Yang ketiga ada institusionalisasi. Pada tahap ini, jejaring kebijakan mulai melembaga dan menjadi lebih formal. Institusionalisasi ini melibatkan penetapan aturan main, standar operasional, dan struktur yang lebih jelas. Contohnya adalah ketika pemerintah pusat dan daerah memformalkan peran masyarakat dan swasta dalam proses kebijakan publik, sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel. Yang terakhir, yang keempat ada transformasi. Pada tahap ini, jejaring kebijakan telah matang dan siap untuk menghadapi perubahan lingkungan yang cepat. Transformasi ini melibatkan adaptasi terhadap kondisi baru dan integrasi dengan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi. Contohnya, transformasi dapat dilihat dalam implementasi kebijakan digital yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan efisiensi pelayanan publik. Selanjutnya ada aspek perubahan. Aspek perubahan dalam jejaring kebijakan sangat penting untuk dipahami karena dapat mempengaruhi efektivitas dan legitimasi kebijakan. Yang pertama ada keanggotaan. Keanggotaan dalam jejaring kebijakan merujuk pada identitas dan peran aktor yang terlibat. Perubahan keanggotaan dapat terjadi karena penambahan atau penghapusan aktor yang relevan. Misalnya dalam konteks pengelolaan sampah. Perubahan keanggotaan dapat berupa penambahan LSM yang spesialis dan lingkungan hidup lestari, sehingga memberikan perspektif tambahan dalam perumusan kebijakan. Yang kedua ada struktur. Struktur referensi pada tahap hubungan antar aktor-aktor yang terlibat dalam jejaring kebijakan. Perubahan struktur dapat berupa pergeseran dominasi antara aktor-aktor yang berbeda. Contohnya nyata adalah ketika masyarakat mulai mendominasi hubungan
antara pemerintah dan masyarakat. Maka struktur jejaring kebijakan akan berubah menjadi lebih partisipatif, statis, network yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang ketiga ada fungsi. Fungsi merujuk pada peran dan tujuan yang diemban oleh aktor dalam jejaring kebijakan. Perubahan fungsi dapat berupa penyesuaian peran aktor untuk mencapai tujuan yang lebih luas. Misalnya dalam konteks pengolahan sampah, perubahan fungsi dapat berubah penambahan role LSM dalam edukasi masyarakat tentang pentingnya recycling sehingga meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan. Yang keempat ada aturan main. Aturan main merujuk pada kebiasaan dan aturan-aturan yang mengatur interaksi antar aktor dalam jejaring kebijakan. Perubahan aturan main dapat berupa revisi atau penambahan aturan yang lebih fleksibel untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Contoh nyata adalah ketika pemerintah pusat dan daerah memformalkan aturan main yang lebih transparan dan akuntabel dalam proses kebijakan publik, sehingga meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan. Selanjutnya, teori atau model yang relevan dalam implementasi kebijakan. Di sini kita mengambil 4 teori, yaitu yang pertama teori menurut George Edward III. Teori ini menekankan 4 variabel utama. Yang pertama yaitu komunikasi. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada seberapa baik informasi mengenai kebijakan yang disampaikan pada semua pihak terkait, termasuk implementator dan kelompok sasaran. Yang kedua adalah sumber daya. Ketersediaan sumber daya, baik manusia maupun material, sangat penting untuk melaksanakan kebijakan. Tanpa sumber daya yang memadai, bahkan kebijakan yang baik sekalipun tidak dapat diimplementasikan dengan efektif. Yang ketiga ada struktur. Struktur organisasi dan mekanisme yang ada dalam lembaga pemerintah juga mempengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan. Yang terakhir adalah lingkungan. Faktor eksternal seperti politik, ekonomi, dan sosial dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Yang kedua adalah model menurut Van Meter dan Van Horn. Model ini mengidentifikasi 5 variabel kunci yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Yang pertama adalah standar dan sasaran kebijakan. Kejelasan tujuan dan sasaran dari kebijakan sangat penting untuk mengarahkan tindakan implementator. Yang kedua, sumber daya. Seperti pada teori Edward, ketersediaan sumber daya juga menjadi faktor penting dalam model ini. Yang ketiga adalah komunikasi. Proses komunikasi antara semua pihak yang terlibat harus berjalan lancar untuk memastikan bahwa semua orang memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Yang keempat adalah karakteristik lembaga. Karakteristik lembaga pelaksana dapat mempengaruhi cara mereka melaksanakan kebijakan. Dan yang kelima terakhir kepatuhan dan daya tanggap. Tingkat kepatuhan dari pihak-pihak terkait terhadap kebijakan juga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi. Yang ketiga, teori menurut Daniel A. Masmanian dan Paul A. Sabatil. Teori ini membagi 3 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi menjadi 3 kategori. Yang pertama, karakteristik masalah, yaitu melihat seberapa kompleks masalah yang ingin diatasi oleh kebijakan tersebut. Yang kedua, karakteristik kebijakan, yaitu melihat dengan seberapa baik undang-undang atau regulasi tersebut dirancang untuk mendukung implementasi. Yang ketiga adalah variabel lingkungan. Faktor-faktor hukum yang dapat mempengaruhi proses implementasi seperti budaya, masyarakat, dan kondisi umum. Yang terakhir, teori implementasi menurut Mary Lee S. Grindel menekankan pentingnya 2 variabel utama, yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Menurut Grindel, isi kebijakan mencakup berbagai elemen seperti kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan diterima oleh kelompok sasaran, derajat perubahan yang diinginkan, serta sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Misalnya, jika sebuah kebijakan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka penting untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat yang menjadi target benar-benar tercermin dalam isi kebijakan tersebut. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus yang pertama ada penanganan pandemi COVID-19. Faktor yang terlibat yaitu pemerintah pusat atau Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, rumah sakit dan sektor kesehatan (LSM), serta masyarakat sipil. Kemudian tantangannya yaitu distribusi vaksin, kurangnya koordinasi pusat dan daerah, serta misinformasi di masyarakat. Hasil implementasinya yaitu kolaborasi mempercepat vaksinasi, tetapi beberapa daerah masih tertinggal. Yang kemudian ada studi kasus kedua, penanganan bencana gempa Palu tahun 2018, yaitu pertama ada di koordinasi,
yaitu ketidakseimbangan peran antara pemerintah pusat dan daerah, serta koordinasi antar aktor yang menyebabkan keterlambatan bantuan. Yang kedua ada di logistik, yaitu infrastruktur hancur sehingga distribusi bantuan logistik terganggu. Kemudian ada kekurangan fasilitas medis dan tenaga kerja di daerah terdampak. Dan terakhir ada konflik antar aktor, yaitu perbedaan prioritas antara LSM lokal dan internasional. Dan kemudian ada masyarakat lokal merasa kurang dilibatkan dalam proses pemulihan. Selanjutnya ada analisis relevansi materi jejaring kebijakan. Yang pertama ada pentingnya jejaring kebijakan dalam implementasi kebijakan. Materi mengenai jejaring kebijakan sangat relevan dalam konteks implementasi kebijakan publik. Jejaring kebijakan menjelaskan bagaimana berbagai aktor, baik pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta saling berinteraksi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam dunia yang semakin kompleks, di mana masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan saling terkait, pendekatan jejaring menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan. Yang kedua, ada hubungan kekuasaan dalam jejaring kebijakan. Konsep hubungan kekuasaan dalam jejaring kebijakan memberikan wawasan tentang bagaimana distribusi kekuasaan di antara aktor dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Pemahaman tentang dinamika kekuasaan ini penting untuk mengidentifikasi potensi konflik dan kolaborasi yang dapat muncul selama implementasi kebijakan. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi dari berbagai pihak, termasuk kelompok-kelompok yang mungkin terpinggirkan. Yang ketiga ada model jejaring kebijakan yang beragam, mengenalan berbagai model jejaring kebijakan seperti Therapeutic Network, Scientific Network, dan Participatory Network, memberikan kerangka kerja untuk menganalisis berbagai cara aktor dapat berinteraksi. Model-model ini membantu dalam merumuskan strategi yang lebih baik dalam menghadapi tantangan yang muncul selama implementasi kebijakan, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat. Dan selanjutnya keempat ialah dinamika perkembangan jejaring kebijakan. Materi mengenai tahap perkembangan jejaring kebijakan seperti pembentukan, konsolidasi, institusionalisasi, dan transformasi, menyediakan panduan untuk memahami bagaimana jejaring dapat berkembang seiring waktu. Pemahaman ini penting untuk merancang intervensi yang sesuai pada setiap tahap, serta untuk menilai efektivitas dan berkelanjutan jejaring kebijakan. Yang kelima ada aspek perubahan yang mempengaruhi jejaring kebijakan. Aspek perubahan seperti keanggotaan, struktur, fungsi, dan aturan main memberikan perspektif tentang bagaimana jejaring kebijakan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Ketika kebijakan harus menanggapi tantangan baru, fleksibilitas dalam aspek-aspek ini menjadi kunci untuk keberhasilan implementasi. Yang keenam, teori dan model implementasi kebijakan. Materi mengenai teori dan model implementasi seperti teori George Edward III dan model Van Meter dan Van Horn menawarkan alat analisis yang berguna untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan mengaitkan teori ini dengan praktik di lapangan, mahasiswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Yang ketujuh, studi kasus sebagai pembelajaran praktis. Penyertaan studi kasus seperti penanganan pandemi COVID-19 dan bencana gempa di Palu memberikan konteks nyata untuk menerapkan teori jejaring kebijakan. Analisis tantangan dan hasil implementasi dalam studi kasus ini membantu mahasiswa memahami dinamika yang kompleks dalam praktik, serta mengidentifikasi pelajaran yang dapat diambil untuk masa depan. Demikian penjelasan kami mengenai jejaring kebijakan dan pemerintahan. Semoga bermanfaat untuk pemahaman kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.